Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memujinya, karena memuji Allah itu menjadi suatu keharusan di kita. Di samping memang Allah itu maha terpuji, yaitu Hamid dan pemilik puji, untuknya segala puji. Juga kita puji Allah karena atas segala nikmat yang tidak terhitung dan yang tidak terhingga kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat yang tak mampu kita bilang, kita hitung, kita rinci, itu adalah yang paling penting sekali dan yang paling utama adalah dibukakannya hati kita untuk menerima Islam, menerima kebenaran. Maka jadilah hati kita tu hati yang terbuka menerima segala macam kebenaran. Itulah hidayah dan itulah keimanan. Nah, hidayah itu semata-mata pemberian Allah, karunia Allah saja. Walaupun dia seorang rasul, dia tidak bisa berikan hidayah itu kepada orang yang paling dekat dengan dirinya. Karena hidayah itu semata-mata hak Allah. Dan Allah paling tahu siapa yang pantas, siapa patut untuk menerima hidayah. Kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tinggal di kita oleh memelihara, menjaga, termasuk menambah, menguatkan, mengokohkan, memantapkan dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah dan melakukan berbagai macam ketaatan serta mempelajari ayat-ayatnya dan juga melakukan berbagai macam perintahnya. Itu semua dapat menambah, menguatkan, mengokohkan keimanan. Jadi yang paling penting kita garis bawahi itu. Tapi hati-hatinya bisa berkurang, bisa lemah. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, termasuk ke dalamnya kemalasan. Mari kita alihkan kepada ayat yang telah kita baca tadi. Famay yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang yurid menginginkan, atau terjemahan jika menghendaki. Siapa yang menginginkan, siapa yang menghendaki Allah. Jadi bagaimanapun seseorang ingin, bagaimanapun seorang berkehendak, tidak bisa. Apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah? Ayah diahu, untuk, kata-kataan itu bisa diterjemahkan untuk menunjukinya atau memberikan hidayah kepadanya. Dan sesuai tadi, Allah paling tahu siapa yang pantas, siapa yang patut untuk diberinya petunjuk.
Ilmu Allah menjangkau, meliputi, mencakup segala yang ada. Yashrah sadrahu. Anan yashrah, istilahnya dimudahkan, dilapangkan, dan dibangkitkan kemauan dan semangatnya. Ke dalam hatinya. Namanya yashrah. Tidak sari, tidak sulit, gampang dan mudah. Hatinya itu menerima Islam. Kalau bahasa, ya tidak banyak siginyang, tidak banyak cincong, tidak banyak syarat, tidak banyak elak. Kalau memang firman Allah, kalau memang hadis Rasulullah, langsung diterimanya. Itu nama sawa, tidak banyak siginyang. Orang kalau indah aku banyak sesiginyang, banyak elak. Kambiang kepara panjang janggutnya je lah. Orang kalau lendak banyak sesabuinya. An ini, nan itu, nan itan, segala macam. Atau yashrah. Syarah aku terbelah, terbuka. Kalau kepada Nabi, Allah anugerahkan terbukanya hati, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami bukakan dadamu sehingga dada ini lapang untuk menerima segala hal. Nabi Musa meminta dalam doanya, Rabbi syrahli sadri. Di situ para ulama menjelaskan Nabi Muhammad dianugerahi, Nabi Musa meminta. Beda kan? Yang cik Nabi Muhammad SAW, bukankah kami telah membuka, melapangkan dadamu? Kalau najalai, isyrahli, bukalah dadaku, lapangkan dia. Di situ letak keutamaan Nabi SAW, dan situ dulu letak kekurangan kita. Nabi Musa salah seorang Nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran, meminta untuk dibukakan hati, dibukakan dada, menerima kebenaran. Awak tentu masing-masing awak lewat minta petunjuk, minta lapang dada, lapang hati, terbuka hati kita menerima kebenaran syariat Islam. Raja-rajalah minta supaya setiap kebenaran sampai dan itu kita terima. Setiap ajaran Islam yang diberikan atau diajarkan, dijelaskan begitu, langsung terbuka. Namanya yuyassirhu. Dia memudahkan kepada orang itu untuk menerima Islam. Islam di sini maksudnya syariat atau ajaran Islam. Yuyassirhu lahu wa yunashidhu. Dia menyemangatkan, memberikan semangat, membangkitkan kemampuan, kerajinan, keamuhan. Kalau bahasa kampung kami lain tak coba tangguli dingin saja ya. Ada orang kalau diajak untuk
menghadiri taklim atau mendengarkan nasihat, mengeliwik saja. Tiba orang di negara dingin, yang kek ni kisah orang ni selimutnya badan. Dah terbuka pengenanya. Berarti dia tidak bangkit kemauan semangatnya untuk itu. Bersemangat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi itu, tansyid namanya. Allah beri semangat, kemauan, ketangkasan. Piwak nah, kama, sinan, jadi sedikit. Sejadi kita diajak pergi makan ke, makan sama lado cangkuk. Makanlah, pergi ngaji wak nah, kama. Jalan mentun. Mereka banyak embelnya. Saya ngaji as. Kalau bahasa Onyak bin kah? Saya ngaji ala jaleh dak kama kajinya tu. Kalau nak ngaji orang nak jaleh kaji lah. Kamu bayo. Assalamualaikum kan ni baca. Orang tu lah jaleh nak kaji lah. Orang kali orang kedua di alam jagat raya setelah Allah. Sebab kan dia Allah nak jaleh sedolah kan. Kalau orang yang istilahnya yashrah teh di siko yunasyid itu bangkitnya, kemauannya, semangatnya. Cobalah maunya. Mudah-mudahan setiap kita diajak kepada Islam, kepada syariat Islam, kepada Al-Quran dan memahaminya, kepada hadis Nabi untuk mempelajarinya, kepada hukum-hukum segala macam, kita termasuk orang yang semangat. Jangan mengeliu sen. Ibu-ibu pernah mencari tangguli dingin. Tangguli dingin itu mengeliu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yashrah sadrahu. Itu yashrah. Di siko di kitab dan buku tiga mana pertama yasir, dia memudahkannya, membangkitkan kemauan, semangat dan memberikan kelapangan, mudah, ringan, enteng, bangkit semangatnya. Untuk apa? Lil Islam. Bisiko diterjemahkan untuk menerima, membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ada menerima ajaran Islam. Itu satu dia. Nah, mari kita kutip beberapa penjelasan para ulama. Pernah Nabi SAW ditanya, su'ilan Nabi SAW, ditanya Nabi SAW. Kata sahabat yang bertanya, ayyul mu'minina akyas. Ya Rasulullah, siapa orang mukmin kau yang paling cerdik atau paling pintar? Akyas. Asal kata akyas itu kaf yasin. Kais. Yang dikatakan kais itu pikiran orang tu jauh ke depan. Jauh ke depan. Bukan hanya untuk kini, tapi nya fikir untuk masa depan. Masa depan siko maksudnya kalau orang kini kan pikirannya kalau tua isu. Kalau ala pensiun isu. Kalau nanti kita ke anak-anak ala paikan ke bari, tinggal awak berdua melia, tu namanya orang kais. Berfikir jauh ke depan. Habis soal dah gai, itu nak kais. Lima tumbuh di situ siang. Terbujur lalu tabil tang patah. Sian ni muko
lawan, itu tidak kais. Ke depan. Nah, orang yang palingnya namanya Akyas. Bisa tertengok loh. Kais bisa diterjemahkan cerdik, bisa pintar. Karena pikirannya bukan hanya untuk kini, untuk beko, untuk besok, tapi jauh ke depan. Kita ambil contoh anak-anak kita yang malih beraja, lapaya, magian nasihat, segala macam, damuah anak cakap tu ndak kais. Pikirannya hanya kini. Semudah minta pitih ke nanggaiknya, meranyuaknya mereka ada mantuan segala macam, sudah ndak dipikirnya. Mereka orang gaiknya lagai atau lah mati, banyak. Kalau laki-laki ke bini, kalau padusi ke laki, ke baranak, kalau sampai orang pikir senang ndak kais. Yang palingnya Akyas. Tetapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah kata Nabi, orang yang paling cerdik, paling pintar, yang jauh pikirannya ke depan adalah aktsaruhum dzikran lil mauti, orang yang paling banyak, paling sering mengingat mati. Karena mati itu adalah sesuatu yang masa depan yang paling harus dipikirkan. Orang yang memikirkan masa depan setelah pensiun, setelah gaib, setelah wamangko, itu pintar, cerdik. Tapi yang dituju adalah memikirkan ada apa setelah mati. Makin sering orang memikirkan, mengingat tentang kematian, dia paling cerdik, paling pintar. Wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan. Dia adalah orang yang paling banyak untuk isti'dad, melakukan, memperbuat berbagai macam persiapan untuk menghadapi kematian. Kalau kita ambo bapa-bapa, ibu dan kita semua alumbara alai pengenal kemati dan alumbara alai istiadat kita, persiapan kita, alum bisa kita dibilang lai pintar menurut Nabi. Kenapa? Karena yang masa depan yang pasti itu adalah setelah mati. Pensiun tentu lai. Ada orang nalah mati sebelum pensiun. Awak kalau tua isu ailun tentu nak sampai tua lai. Walaupun ini sebab ini aku harus gaya kan. Dan tentunya yang dimaksud oleh Nabi. Jadi makin sering orang mengenal mati dan makin banyak orang istiadat melakukan berbagai macam persiapan, maka dia dianggap orang yang paling Akyas, paling pintar, paling cerdik. Karena itu kepastian. Dua yang pasti. Pertama mati, kedua hidup kembali di akhirat. Itu pasti. Dan mati itu namanya akrab. Akhirat itu namanya qarib. Yang dekat. Yang dekat adalah hari pembalasan, hari berisab. Tapi yang paling dekat adalah kematian, al-akrab. Jadi mal qarib wa mal akrab. Apa yang dikatakan yang sangat dekat? Yang sangat dekat adalah akhirat. Kita hidup balia, kita nanti akan dihisab, akan diadili, akan disidang, akan diberi pembalasan. Lalu apa yang lebih dekat daripada itu? Al-akrab, al-maut, kematian. Maka orang yang paling banyak memikirkan sesuatu yang sangat dekat, namanya Akyas. Satu ya. Itu pertanyaan sahabat. Lalu wasu'ilan Nabi, dan juga Nabi ditanya setelah itu tentang ayat yang kita baca. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ditanya oleh Nabi tentang ayat kah. Mereka berkata, yaitu mereka para sahabat, kaifa yashrahu sadrahu ya Rasulullah? Bagaimana itu dada mereka terbuka
atau lapang, atau sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ya Rasulullah, kata beliau, satu, nurun yughdafu fi, tanda dadanya lapang, terbuka, menerima Islam, menerima kebenaran dan segala macam. Yang pertama, apabila cahaya sudah dicampakkan atau dipancarkan nur Allah ke dalam hatinya, maka hatinya itu berseri-seri, bersinar dan bercahaya. Itu. Kalau itulah terjadi, maka lapang dan luaslah dadanya. Sahabat masih bertanya, fahli dzalika min amarati yu'raf biha. Ya Rasulullah, ada enggak ciri-ciri, tanda-tanda atau amarah yang dapat dikenali bahwa nur Allah itu telah masuk ke dalam hatinya? Nabi Muhammad kan selalu minta cahaya. Bahkan setiap akan pergi salat subuh boleh minta cahaya, nur. Kata beliau menjawab, ada tiga pertanda hati orang sudah masuk cahaya. Kalau sudah masuk cahaya ilahi, hatinya sudah yasrah, terbuka. Yang pertama kata beliau, al-inabatu ila daril khulud. Orang ko di hatinya itulah do rasa ingin kembali pulang. Al-inabatu ila daril khulud. Dia sudah ada di dalam dirinya, dalam hatinya, ingin kembali kepada negeri yang kekal abadi. Itu akhirat. Amba ulang yang ketiga kalinya. Al-inabatu, inabah kembali. Ila dar, kepada negeri. Al-khulud, negeri yang kekal abadi. Akhirat. Kalau alunjo kita merasu kapulang masih kita anggap jauh jo akhirat, atau kita laihan sen ke bahasanya ana laihnya dia cuah no sen, anggap sepele seperti langau inggo di puncak Iduangnomiang di geliang no tabam. Tak ada rasa bahasanya nanti akan mati, setelah mati bagaimana begini, kemudian hidup lagi, kemudian di akhirat Tuhan banyak hal-hal yang akan dihadapinya, tak ada. Kalau begitu, dadanya belum yashrah namanya. An-nur belum masuk. Tapi kalau sudah ada di kita, tambah. Lebih-lebih bagi orang yang kepai lain. Semuanya ke Makkah, Bapak Ibu. Kini ko lah bulan Januari. Dah beberapa bulan lain, haji dah. Maka makin dekat kepai ke Makkah, orang makin berkemeh, bersiap. Kalau awak jauh perlu ke Makkah, ke akhirat, makin tua orang, hendaknya makin banyak ingatannya, pikirannya, pengananya, lah kapu, marasolah kapulang kau garis bawah itu tanda cahaya ilahi lah masuk ke dada kita. Kalau lah masuk cahaya ilahi, terbuka hati kita. Namanya yashrah sadrahu lil Islam. Umur lah 70-an. Tapi masih
So anak muda sweet seventeen je baru. Kalau di kami namanya orang muda sanjo. Ini masih inginnya sebut muda. Tapi tambahnya sanjo, orang muda sanjo. Kalau bahasa Indonesianya remaja senja. Tidak, orang tua harus ada inabah. Asal kata inabah itu kembali. Al-inabatu ila daril khulud. Kembali kepada Allah dengan merubah total segala hal yang jelek, yang buruk, dosa-dosa, kesalahan kita selama itu inabah. Kalau tobat hanya sekedar minta diampuni dosa. Tapi kalau inabah tidak. Memohon kepada Allah agar kita diterima dan diampuni segala dosa, lalu kita rombak total. Dan selama kau tidak batu salah, tidak. Itu baik, namanya inabah. Kembali balik kepada setelan pabrik. Itu satu. Wattajafi andaril gurur. Tajafi kalau mulai menjarak merenggang. Mulai menjarak merenggang daripada andaril gurur. Daril gurur itu adalah dunia. Dar negeri, al gurur tipu daya, negeri yang penuh dengan tipu daya, dunia. Dunia ko mata'nya gurur, wa mal hayatud dunya ila mata'. Al gurur dunia ko disebut dengan negeri yang penuh tipu daya. Iyalah. Carilah orang di sini. Kalau bahasa kami berkata, tahahaha min kerajaan. Ada yang tahaha, cari salah. Nombor dua tu, nan macam-macam. Nombor kuampeh jo, nan bacaka, nama dua, nombor ekayasa, dukuang menukuang, tentang meninggang, Ika batinya tergoda oleh al-gurur. Jadi orang kalau mulai menjarak dan mengatur jarak dengan dunia, namanya at-tajafi an daril gurur. Mulailah menjarak dari dunia, lebih-lebih orang mencakut dalam rasa kapai kepulang. Orang yang kapai kepulang tu model-model yang bawa lah. Lebih-lebih apa-apa ibu. Kalau ada je lah, ia bayar. Rasanya mula lah biasa membalik kan. Jadi, tanamkan rasa kepulang. Kemudian tanamkan kita dunia ko jangan sampai tergoda, terlena, terpana dan terpesona. Karena berkali-kali disebutkan tentang hakikat dunia, bukan benci kepada dunia, cuman jangan tertipu dan terpedaya. Salah satu yang disebut dengan si penipu dalam Quran adalah dunia. Kemudian yang ketiga ya, wal isti'dadu lil mauti. Dan dia benar-benar bersungguh-sungguh melakukan berbagai macam persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian qabla liqa'il mauti, sebelum mati itu bertemu dengan dia. Kalau bahasa wakna, kalau yo kapai kopor tas ala bisi atau alun. Kalau ala bisi ala basortir balik. Kalau disortir berarti ni tak perlu dikeluarkan. Ya model ni haji je lah. Ketika anak haji dulu alun ada lain namanya catering. Bareh babawa dari siko. Maka
Kalau tidak disortir beliau nanti di keluhan orang di Padang. Maka disortirlah oleh pihak yang ditunjuk untuk memeriksa kembali bawaan-bawaan, lebih-lebih bawaan emak-emak. Maka ketemulah batu lado di Bamako Barek. Keper itu kan paling barek kan 32. Lalu ketemulah barek batu lado. Ditanya kenapa batu lado? Ya di sini tentunya terbayang nanti dia tidak ada pakai catering ya. Lado lah. Itu namanya sortir balik. Jadi awak istiadat itu bersiap-siap. Analah kita persiapkan, tapi kita perlu balik mensortir atau apa namanya? Memilah-milah ya, mencari barang bawaan. Dan mau tekana dulu ketika masih bujang-bujang mata bujang mata aku belum bujang mana masih mata. Kalau amai-amai kopi kepakan kan pakai ketidiang atau pakai kambui, itu kena kambui. Enggak. Kambui sih letaknya. Kata dia macam juang. Abeko pulang di balai atau di pakan, kata dia yang kambui cakap tu di rumah. Ada orang tukang pereso balik dah. Kau bara bali? Aku bara. Mana aku mah? Kau boleh bali. Itu mah lupo. Pantuang lupo. Atas. Itu namanya memereso ulang balik barang ni. Jadi kita lah harus memereso amal-amal kita. Amal-amal kita kok harus kita cemaskan, tapi juga kita harus harap. Orang Minang mengicen biarlah sangangan boneh daripada sakapuak ampo kita balian. Biarlah sekampuak boneh daripada saganggam ngempo. Karena kita pai mati itu memang harus bersiap-siap. Apalagi ke akhirat kita ke pai. Ke akhirat pai. Tiga hal ko yang menunjukkan bahasa nur lah masuk ke hati, nur Allah lah masuk ke hati seorang, dan kalau lah masuk nur Allah ke hati seorang, ketika itu dadanya lah mulai yashrah. Bisa tak tentang kau maksudnya? Jadi siapa yang Allah kehendaki, famay yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan untuk diberinya petunjuk atau untuk ditunjukinya, maka Allah itu membuka dadanya dalam artian mencampakkan atau memancarkan cahayanya ke dalam hatinya, lalu hatinya itu menjadi mudah, gampang dan bangkit semangatnya untuk menerima Islam. Islam situ mengerjakan syariatnya, Quran beserta penjelasannya dan hadis Nabi beserta syarahan-syarahannya. Tandonya Rasulullah nan cakap sebab siapa saja nan kapai pastinya bersiap-siap, pasti bakal kami. Ketika tanya sahabat, ketika cahaya Allah lah masuk ke hati seorang, lalu hatinya lapang terbuka menerima kebenaran, kata sahabat, apa tandanya Rasulullah yang bisa dikenali? Nah, kalau itu berarti, kalau tanda yang bisa dikenali, bahwa hatinya sudah masuk cahaya ilahi, pertanda bahasa
Allah membukakan hatinya, tiga. Ayat kan? Tiga. Pertama, inabah. Dia sudah ada merasakan ingin pulang ke negeri yang kekal abadi, al-inabah ila daril khulud. Dia sudah ada merasa atau ada keinginan untuk pulang ke negeri yang kekal abadi. Yang kedua, atajafi, dia sudah mulai merenggang dari negeri yang penuh tipu daya, itu dunia. Dan yang ketiga, dia sudah mulai melakukan berbagai macam persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian sebelum jumpa dengan kematian itu. Khusus tentang kematian itu, makin banyak orang bersiap, makin banyak orang bersiap, berbekal, berbenah, maka orang itu semakin pintar. Itu yang tanya sahabat, siapa orang yang paling pintar Rasulullah? Jawaban beliau adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan kematian. Itu pula lah dalam hadis lain dikatakan aktiru itu. Aktiru, perbanyak oleh kalian mengingat yang dapat memutuskan segala macam kelezatan duniawi, yaknil maut. Jadi aktiru dzikra hadimil lazat, yaknil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat yang dapat memutuskan dengan tiba-tiba segala macam kelezatan kenikmatan duniawi tanpa basa-basi. Namanya kematian. Kerana kematian cakap itu disebut dengan hadim. Hadim itu hurufnya ha. Ha kadang itu panjang. Zal, mim, hadim. Hadim itu asal katanya hadama, itu memutus dengan cepat. Sama dengan memancung. Jadi memutus dengan cepat namanya hadim. Nah, dikatakan kematian itu dengan hadim karena kematian itu sangat cepat. Orang sedang bersayang, sedang berencana, sedang elok, langsung saya tibanya tanpa tawar menolak. Ambil cahaya untuk bersedekah, tidak diterimanya. Dan kedua, bukan hadim kalimanya, hadim. Jadi berbeda ayat hadim itu sama. Cuman zalnya tidak pakai titik, hadim. Ha panjang, dal dan mim. Hadim itu yang merobohkan, yang menghancurkan. Jadi kalau makna itu diambil, perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat memporak-porandakan, merobohkan segala macam kenikmatan, kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Memperbanyak mengingat mati itu perintah. Disuruh. Jika ada orang mengaji kemati, menjelaskan tentang mati dan bercerita kemati, jangan kita cemian. Anta cerita aku mati saja. Untuk kematian aku. Tidak ada. Harus. Bahkan di mana ada orang mengaji tentang mati, ta'lim tentang itu, mengingatkan itu, membacakan itu, kita harus datangi atau menyimak, mendengarkan. Karena itu perintah. Jadi pilih-pilih aja guru, kalau lah guru menerang tentang mati.